Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eskil. Saya dari Lokal A2 dengan NPM 2240602021. Hari ini saya akan membahas tentang analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan ini berguna untuk mengidentifikasi dan memahami kesalahan yang seringkali kita buat pada saat kita belajar berbahasa. Yang pertama itu adalah pengertian analisis kesalahan berbahasa. Yaitu analisis kesalahan berbahasa adalah cara untuk mengenali dan memahami kesalahan yang kita buat pada saat kita belajar bahasa kedua atau asing. Hal ini membantu kita memperbaiki pemahaman bahasa kita. Tujuan analisis kesalahan berbahasa. Tujuan analisis kesalahan berbahasa yaitu ada dua. Ada dua tujuan dalam analisis kesalahan bahasa, yaitu tujuan praktis dan teoritis. Tujuan praktisnya adalah untuk membantu kita belajar bahasa secara langsung. Sementara untuk tujuan teoritisnya adalah memahami proses belajar bahasa lebih dalam. Bagaimana proses terjadinya kesalahan berbahasa? Proses terjadinya kesalahan berbahasa yaitu kesalahan berbahasa terjadi ketika kita belum memahami sistem bahasa dengan baik. Kesalahan ini sering terjadi secara berulang dan bisa berlangsung lama jika tidak diperbaiki. Lalu ada juga tahap-tahap analisis kesalahan berbahasa. Yang pertama itu adalah mengumpulkan data. Kita mengumpulkan data yang kita buat. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi kesalahan. Kita mencari tahu jenis kesalahan yang kita lakukan pada saat kita berbicara. Lalu yang ketiga ada menjelaskan kesalahan. Nah, di sini kita memahami mengapa kesalahan berbahasa itu bisa terjadi kepada kita. Lalu yang keempat ada mengklasifikasikan dan merangking kesalahan. Nah, yaitu kesalahan dikelompokkan berdasarkan penyebab dan tingkat keseriusannya. Lalu yang kelima ada mengevaluasi kesalahan. Kita mengevaluasi dampak kesalahan tersebut terhadap pemahaman bahasa kita sendiri. Ada juga pandangan audiologisme psikologi kognitif. Menurut audiolingualisme, kesalahan berbahasa adalah bukti tidak belajar. Sementara psikologi kognitif itu adalah proses yang wajar dalam belajar berbahasa. Lalu ada perbedaan analisis kesalahan berbahasa dan analisis konstruktif. Analisis kesalahan berbahasa lebih fokus pada mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan. Sedangkan analisis konstruktif lebih fokus pada penggunaan kesalahan untuk mengembangkan model pembelajaran. Lalu kita masuk pada kesimpulan pada materi saya kali ini, yaitu analisis kesalahan berbahasa membantu kita memahami dan memperbaiki kesalahan kita dalam belajar bahasa. Dengan cara ini, kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan efektif. Nah, sebagai tugas sekarang, mari kita coba untuk mengidentifikasi kesalahan yang sering kali kita buat dan bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan bahasa kita itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.